Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Kali ini saya akan membahas Lab 22 mengenai Spanning Tree Protocol atau STP. Spanning Tree Protocol atau STP ini berhubungan dengan jaringan multi atau redundan. Nah, jaringan multi atau redundan sendiri memiliki fungsi supaya apabila ada salah satu jalur yang shutdown atau mati atau kabelnya putus, maka jaringan tersebut masih dapat terus berjalan. Namun, jaringan multi atau redundan ini memiliki kelemahan, yaitu dapat terjadinya looping. Nah, untuk mencegah looping ini, kita menggunakan Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol ini akan otomatis ada di switch manageable. Nah, STP ini akan membuat beberapa port switch itu dalam keadaan forwarding state dan beberapa port switch lainnya dalam keadaan blocking state, supaya loop itu tidak akan terjadi. Untuk cara kerja STP sendiri, dia dilihat dari nilai cost, priority interface, dan MAC address. Nilai cost dari switch terbesar itu dia akan diblok. Lalu apabila priority interface-nya itu dia paling tinggi, dia itu juga akan diblok. Dan kalau MAC address-nya itu paling tinggi, sama, dia juga akan diblok. Nah, dalam STP ini juga ada beberapa istilah. Ada root bridge, root port, designed port, dan alternative port. Kalau root bridge sendiri adalah switch dengan MAC address terkecil. Kalau root port, dia itu adalah port yang mengarah ke root bridge. Kalau designed port, dia itu adalah port yang tidak mengarah ke root bridge. Sedangkan alternative port itu adalah port yang diblok. Nah, status STP sendiri dia itu ada 5. Yang pertama itu ada blocking, listening, learning, forwarding, dan disable. Nah, apabila kalau kita menghubungkan switch di jaringan, itu pasti yang pertama itu dia lampunya akan oranye, kemudian dia berkedip-kedip, baru hijau. Nah, lampunya oranye itu berarti dia sedang dalam tahap blocking. Jadi dia itu akan diblok, tidak bisa mengirimkan apa-apa. Nah, setelah itu akan masuk ke tahap listening dan juga setelah itu learning. Jadi nanti lampunya itu akan oranye dan berkedip-kedip. Nah, apabila proses ini telah selesai, nanti dia akan masuk ke forwarding. Jadi sudah bisa untuk meneruskan paket datanya. Lampunya sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, sedangkan kalau disable ini berarti kita mematikan switch tersebut. Jadi nanti lampunya akan langsung merah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Spanning Tree Protocol, di sini saya akan membuat sebuah topologi. Pertama, saya akan membuka Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 switch. Dan juga 4 PC. Nah, setelah itu saya akan menghubungkan switch dengan PC-nya.
menggunakan ini kabel stripe. Nah, lalu saya akan menghubungkan switch-nya menggunakan kabel crossover. Nah, di sini dia sedang menjalankan tahapan ini. Pertama blocking, lalu dia akan lanjut ke listening, setelah itu dia akan lanjut ke learning, baru dia akan menentukan apakah forwarding atau blocking. Nah, ternyata switch ini itu yang menjadi blockingnya. Ditandai di sini dia lampunya oranye. Lalu kita akan mencoba melihat status spanning tree-nya. Kita masuk ke switch 0, lalu kita masuk ke privilege exchange mode, dan untuk melihat spanning tree-nya kita menggunakan perintahnya itu show spanning tree. Nah, di sini terlihat dia itu portnya itu statusnya tidak ada apa-apa dengan priority-nya ini dan MAC address-nya ini. Di sini juga sama priority-nya ini dan MAC address-nya ini. Lalu bagaimana switch yang satu lagi? Kita akan melihat status spanning tree-nya. Di sini show spanning tree. Nah, ternyata switch ini itu yang menjadi root bridge. Di sini MAC address-nya dan ini this bridge is the root. Nah, di sini kan dia memiliki nilai priority yang sama. Lalu saya akan mencoba untuk mengganti nilai priority yang di sini supaya switch 0 ini bisa menjadi root bridge. Kan tadi kalau nilai priority-nya itu terendah, dia dapat menjadi root bridge. Untuk mengganti nilai priority sendiri, pertama di sini kita masuk dulu ke global configuration mode. Setelah itu kita ketikkan perintah spanning tree VLAN. Nah, di sini kenapa kita menggunakan VLAN? Karena semua port di switch ini dimasukkan ke VLAN. Jadi kita mengubah port priority-nya itu melalui VLAN. Di sini VLAN-nya VLAN 1, lalu kita ketikkan priority. Nah, setelah itu kita tentukan priority berapa yang kita inginkan. Kan supaya dia menjadi root bridge, priority-nya itu harus kecil. Coba kita ketikkan 10. Nah, kenapa di sini dia tidak bisa? Karena kalau nilai priority ini sudah ditentukan, jadi tidak boleh asal-asalan. Di sini sudah ada nilai priority mulai dari 0 sampai yang terbesar itu 61.440. Lalu kita ketikkan lagi perintahnya spanning tree VLAN 1 priority. Di sini saya akan memilih yang terkecil. Tentunya lebih kecil dari 32.769. Saya akan memilih yang 4096. Nah, setelah itu saya exit dan saya akan melihat status di spanning tree-nya. Show spanning tree. Nah, di sini switch 0 itu dia sudah menjadi root bridge. This bridge is the root. Nah, coba kita lihat di switch 1. Show spanning tree. Nah, sedangkan di sini
status portnya itu tidak menjadi apa-apa. Sebentar kita tunggu sampai, nah sudah. Nah kan di sini itu yang menjadi blocking dan di sini dia sudah menjadi root bridge. Itulah penjelasan mengenai Lab 22 tentang Spanning Tree Protocol. Berarti Lab 22 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.